Assalamualaikum, salam literasi, salam sastra, salam puisi Indonesia. Kami segenap keluarga besar Republik Penyair mempersembahkan kolaborasi membacakan karya dari El Mintaronggo dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Suara parau itu kembali menggaung, ngilu, mengiris udara malam yang gelap, dan menjilati jalanan-jalanan sepi, bertabur gelandangan yang teronggok di sudut-sudut kota, tempat-tempat kumuh, dan kolong-kolong jembatan. Kata-kata yang basah oleh amis darah kembali mendidih di telinga rakyat yang pekak oleh warna derita tak berkesudahan. Hidup di gurun yang dibakar matahari adalah taman Eden bagi unta yang berbahagia. Melewati musim demi musim perkawinan untuk beranak pinak. Di mana tak sedikit pun beban kepedihan, luka, dan keputusasaan hinggap di punuknya, yang menyimpan air kesejahteraan dari masa ke masa. Tapi mengapa hidup di garis khatulistiwa yang hijau dengan selangit kekayaannya tak sedikit pun meneteskan embun yang menyejukkan penderitaan kami? Kita hidup di sorga, tapi kita tak bisa bahagia. Lirih suara itu menyenandungkan bait-bait puisi, dan seketika itu kembali berjuta pasang telinga berebut mendengarnya. Seperti kerinduan hati yang gersang untuk disuburkan oleh hujan kata-kata. Kembali suara itu terdengar lewat corong radio. Kalau keputusasaan datang menutup pintu kehidupanmu untuk sekian kalinya, akankah engkau kembali membukakan pintu untuknya? Enyah kau, enyah, pergi dariku, pergi, pergi, menjauhlah dariku bangsat. Itu kan yang akan kita teriakkan untuk mengusirnya. Kalau perlu, keputusan itu kita bakar hidup-hidup, seperti maling yang dicincang kerumunan massa. Karena sebungkus tape yang ia curi, sebab rasa lapar yang menganga telah mengiris-iris ususnya, hingga terburai hancur lebur seperti isi kepala maling
yang dikepruk dengan linggis. Lalu mayatnya dibakar beramai-ramai untuk merayakan pesta pembantaian bagi para pendusta. Kita hidup di sorga, tapi kita mati karena lapar, dan lapar. Lirih suara itu melengking membelah kesunyian malam lewat sebuah radio yang didekap lelaki tua dari atas becaknya. Tubuh yang gigil menahan dingin dan keputusasaan yang menggantung. Di mata si penarik becak telah menggerakkannya mencari bintang pelipur lewat gelombang demi gelombang radio yang ia selami semalam. Hanya suara parau dari penyair pujaannya lah. Hingga hari ini ia masih menyimpan alasan untuk hidup. Sebab lewat puisi yang disuarakan sang penyair, ia bisa mengenal Tuhan dan kehidupan ini secara indah. Dan di setiap malam yang berlalu, ia tak pernah menutup mata sebelum ia mendengar kata-kata sang penyair itu sambil memeluk radio tua yang setia menemaninya bertahun-tahun di jalanan. Hanya suara parau dari penyair pujaannya lah. Hingga hari ini ia masih menyimpan alasan untuk hidup. Sebab lewat puisi yang disuarakan sang penyair, ia bisa mengenal Tuhan. Dan kehidupan ini secara indah. Dan di setiap malam yang berlalu, ia tak pernah menutup mata sebelum ia mendengar kata-kata sang penyair itu sambil memeluk radio tua yang setia menemaninya bertahun-tahun di jalanan. Kita hidup di sorga, tapi kita tak bisa berpesta. Lirih suara itu kembali terdengar dari corong radio. Kita hidup di sorga, tapi kita tak bisa berpesta. Lirih suara itu kembali terdengar dari corong radio. Kita hidup di surga, tapi kita tak bisa berpesta. Lirih suara itu kembali terdengar dari corong radio. Bukan salah Tuhan
Jika kekayaan Katulistiwa ini tak bisa memberi kita makan, sepenggal surga telah dihadiahkan langit untuk rakyat negeri ini. Tapi mengapa? Oh, mengapa? Hanya segelintir orang saja yang berpesta. Ada apa semua ini? Apa yang terjadi? Hutan-hutan hijau nan jelita yang diperkosa lebatnya. Kemana berjuta-juta kubik kayunya dijarah? Tanah-tanah subur yang digerayangi tangan-tangan jahil. Kemana seluruh perbendaharaan kekayaan negeri ini dikeruk? Siapa yang melakukannya? Dan untuk siapa seluruh kekayaannya dibagikan? Hingga ketimpangan hidup rakyat negeri ini bagai langit dan bumi. Oh, teramat curam jarak yang memisahkan antara si kaya dan si miskin, yang entah bagaimana dari waktu ke waktu jurang itu semakin saja menganga. Tiga setengah abad sudah negeri ini ditimpa kemalangan, di mana tangis dan air mata tak lagi terhitung, dan jerit kepedihan rakyat. Oh, tak henti-henti terdengar di atas bara pemanggangan. Tapi mengapa ketika udara kebebasan datang mengharungi seluruh penjuru negeri, petaka kembali menimpa? Banyak anak-anak bangsa menjadi durhaka. Banyak anak-anak bangsa menjadi durhaka, mengambil segala yang bisa diambil, menjarah segala yang bisa dirampas, dan merampok segala yang bisa dirampok. Tak peduli betapapun hancur negeri ini, dijarah kerakusan yang merajalela, bagai pohon penghisap darah, sapi gila, atau orang coklat yang gemar melahap dan membumi hanguskan ladang-ladang subur. Di mana impian mencecap kesejahteraan yang digadang-gadang rakyat negeri ini kembali terampas? Bagaimana menjadi rakyat yang mencintai negerinya jika selalu disingkirkan? Oh, betapa sakitnya menjadi miskin. Betapa sakitnya menahan lapar. Dan betapa nasabahnya terusir dan terbuang oleh ketidakadilan. Oh, betapa tak berbilang sudah derita yang tak satu pun sanggup menjalaninya. Tapi betapapun sakit derita ini, betapapun malang penderitaan ini, dan betapapun perih luka ini, biarkan saja, dan tak boleh membuat air mata ini berhenti menetes, agar langit menjadi iba, sebab tak mampu menampung jerit kesedihan rakyat negeri ini. Semoga dan semoga harapan rakyat negeri ini bisa kembali terwujud, dan rakyat negeri ini bisa kembali bernyanyi.
hidup di sorga, dan kita bisa berpesta. Lirih suara itu menghilang di kegelapan malam. Kita hidup di surga, dan kita bisa berpesta. Lirih suara itu menghilang di kegelapan malam.